Kamu copot aja jilbabmu. Ini kalau bapakmu ada nih, saya telanjangi di atas meja ini. Kamu yang memvideokan. Hari Minggu, tanggal 17 Mei, mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh sekelompok orang. Ya, saya sebut saja Ormas Grip Jaya, dan kemudian melibatkan atau menyeret nama Hercules. Awal muasalnya adalah ada kedatangan 4 orang anggota Grip di rumah Pak Ahmad Bahar di daerah Depok Cimanggis. Ternyata di rumah tidak ditemukan Pak Bahar. Kemudian melalui proses yang alot itu, putrinya terpaksa dibawa ke markas Grip di Kedoya, tanda kutip disandra. Ada Kamtibnas juga datang dari pihak polisian, ciut juga. Jadi ketika Hercules datang, anak buahnya langsung berdiri semua itu, banyak sekali di dalam. Termasuk ya ada PRW juga kan di situ. Ya langsung tunjuk-tunjuk. Kenapa kamu ngacam-ngacam saya, ngacam-ngacam istri saya, kami ini? Kamu kenapa ngirim-ngirim video ngacam-ngacam keluarga saya? Kata Hercules. Dia bilang, saya nggak tahu itu handphone saya dihack. Saya udah jelaskan dari kemarin-kemarin. Nggak mungkin kamu ini. Ngapain kamu perempuan begini, muslimah? Udah, kamu copot aja jilbabmu. Ini kalau bapakmu ada nih, saya telanjangi di atas meja ini. Kamu yang memvideokan. Kamu nggak percaya? Bisa kamu saya penjarakan di sini. Saya penjarakan. Siapa yang bisa bantu di sini? Dia mengeluarkan pistol. Lalu dia letuskan di bawah 2 kali, tembakan ke bawah. Tadi pagi saya sudah mendengar keterangan dari Humas Polda Metro Jaya. Nanti akan dilakukan proses penyelidikan untuk melihat apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Jadi ya akan juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Hercules. Pasal 446 itu tentang perampasan kemerdekaan orang, ancamannya paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 451 penyanderaan, pidananya 12 tahun pidana penjara. 2 pasal ini sebetulnya kalau dari sanksi pidana ini sudah sangat maksimal, gitu ya, di atas 5 tahun, sehingga ketika Hercules katakan jadi tersangka, ya harus ditahan karena sudah ada memenuhi syarat alasan objektif. Betul. Sekarang yang terjadi adalah preman yang berbalut ormas, kejahatan yang kemudian dilegalkan seolah-olah. Dengan menguasai lahan-lahan parkiran, dia menguasai lahan-lahan sengketa, dia melakukan penagihan utang dengan melakukan sandera-sandera, dan itu terjadi. Jadi kasus penyanderaan menurut saya ini salah satu yang terungkap. Karena di luaran saya sudah mendengar ketika ada orang yang punya utang banyak miliaran ditagih, dan bukan sekedar ditagih, dibawa. Jadi menurut saya kelihatannya ini udah dianggap mereka udah biasa membawa orang itu ke satu tempat untuk membuat sebuah kesepakatan yang kemudian ini mau tidak mau harus diselesaikan. Kira-kira begitu. Sekarang kan negara premanisme saat ini yang terjadi. Bukan hanya yang terjadi pada Hercules, tapi juga pada preman-preman yang lain. Ini kan persaingan di antara mereka juga begitu. Tapi saya melihat bahwa kelihatannya preman-preman itu dipelihara oleh negara, bukan rakyat miskin yang dipelihara. Jadi untuk sebagai tukang pukul bagi orang-orang yang melawan pemerintah, ini kan sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi saya minta kepada Pak Prabowo untuk bersih-bersih semua ormas, tertibkan semua. Yang katanya bahwa ini Hercules dulu ada kedekatan dengan Prabowo, ya harus diperlihatkan mana keberpihakan Prabowo, apakah kepada rakyat yang tertindas, kepada saudara Ilma, seorang perempuan ini, atau tetap bela Hercules dalam kasus ini. Ini ujian sebetulnya bagi negara, jangan sampai dikangkangi oleh kekuatan ormas-ormas ini. Bahkan peran-peran aparat negara itu sudah diambil alih oleh ormas-ormas itu.